Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, kita masih di tema 4 ya, tema baru. Nah, tema 4 subtemanya 1, yaitu pembelajaran keempat dan 5 serta 6, 4 sampai 6. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita sekarang dan masa depan. Doa dimulai. Amin. Yang pertama kita belajar tentang memberi tanda kuat dan lemah. Suara pada lagu ada tekanan kuat dan ada juga tekanan lemah. Berarti ada 2 tekanan ya. Pertama kuat dan kedua lemah. Kemudian ketukan pertama dalam satu birama selalu lebih kuat dari ketukan berikutnya. Nah, ketukan pertama kali yaitu lebih kuat daripada ketukan berikutnya. Oke. Kemudian menuliskan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Nah, ada 3 caranya. Yang pertama adalah dari hasil mengamati sebuah gambar kita akan memperoleh informasi penting. Jadi ketika kamu melihat sebuah gambar, kita dapat memperoleh informasi penting di dalamnya walaupun tidak tertulis ya, hanya sebuah gambar. Yang kedua, informasi hasil pengamatan telah diperoleh ketika kamu ini nih ada informasi di dalam sebuah gambar. Kemudian kita dapat melaporkan hasil pengamatan tersebut. Nah, membuat laporannya bagaimana nih? Cara yang ketiga adalah membuat laporan yang menjelaskan isi gambar dengan membuat pertanyaan. Contohnya seperti ini. Kita amati ruang kelas, misalkan ini ruang kelas 2A. Apa informasi yang kamu dapat dari gambar berikut? Nah, ini adalah gambar kelas 2A. Ada kursi, ada meja, ada papan tulis, ada tong sampah, ada lantai. Nah, kemudian kalian bisa gali atau kita cari informasi dengan menggunakan pertanyaan. Contohnya, berapakah jumlah tong sampah yang ada di kelas 2A? Ada berapa? Ada 1. Kemudian bisa tanya lagi, bentuk persegi panjang pada ruang kelas 2A apa? Contohnya, apa bentuk meja ya kelas 2A? Bentuknya apa? Persegi panjang. Lantainya berbentuk apa? Persegi. Contohnya seperti itu ya. Dan selanjutnya, di sebuah bangun datar kita dapat menemukan 3 ciri. Yang pertama adalah sisi, dan yang kedua sudut, dan yang ketiga adalah titik sudut ya. Ada sudut, ada sisi, ada titik sudut. Nah, permukaan benda dapat berbentuk seperti bangun datar tertentu. Jadi sebuah benda dapat berbentuk seperti bangun datar tertentu. Contohnya pada pegang handphone ya, pegang handphone. Handphone ini bentuknya persegi panjang, mempunyai garis atau sisi. Sisinya tuh ini, sisi. Nah, sisi ya. Kemudian sudutnya tuh ini sudutnya. Nah, sudutnya ini. Sudutnya ini. Kemudian titik sudutnya mana? Titik sudutnya adalah ini pojok-pojoknya. Pojok, 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 lalu pojok ya. Setiap ruas garis pada bangun datar disebut sisi. Nah, itu yang ada tulisan sisi. Nah, itu sisi. Sisi itu garis ya. Pertemuan 2 ruas garis berbentuk sudut. Pertemuan sisi namanya sudut. Nah, sudut itu ya, ada bundaran kecil yang ya. Kemudian titik sudut adalah pertemuan antara ruas garis di satu titik, namanya titik sudut. Seperti ini. Nah, ini adalah contoh. Nah, ini adalah titik sudutnya. Dan selanjutnya, bangun datar segi 4 memiliki 4 sisi, 4 sudut dan 4 titik sudut. Nah, bangun datar segi 4 itu ada macamnya, tidak hanya 1, tapi ada bermacam-macam. Ada persegi panjang, ada trapesium sama kaki, ada trapesium sembarang, ada trapesium siku-siku dan sebagainya. Nah, itu ada persegi mempunyai titik sudut, mempunyai sisi, mempunyai sudut. Begitupun persegi panjang dan trapesium ya.
Kemudian bangun datar segitiga memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Contohnya seperti itu, ada segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu membuat laporan hasil pengamatan. Ya. Membuat laporan hasil pengamatan sederhana yang pertama adalah amati gambar dengan cermat. Nah, yang kedua, temukan hal pokok yang ada pada gambar. Hal pokoknya apa saja? Kemudian yang ketiga, susunlah hal-hal pokok tersebut dalam bentuk laporan sederhana. Nah, selanjutnya, kebersamaan dalam keberagaman di rumah. Nah, kemampuan tiap-tiap anggota keluarga dalam melakukan kegiatan tentu berbeda-beda. Pekerjaan yang berat dikerjakan oleh orang dewasa, pekerjaan yang ringan dikerjakan oleh anak-anak. Semua anggota keluarga rukun dan saling membantu. Oke. Kemudian menuliskan laporan hasil pengamatan sederhana. Kita dapat menuliskan hal-hal pokok dari gambar dalam bentuk laporan sederhana. Laporan ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Kemudian manfaat hidup bersatu. Kebersihan di rumah dapat terwujud jika semua anggota keluarga bersatu dan bekerja sama. Sebaliknya, kita akan mengalami kerugian jika kita tidak bersatu dalam menjaga kebersihan di rumah. Manfaat sikap bersatu. Nah, yang pertama, ya, bersatu di rumah adalah pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai, pekerjaan terasa ringan, menambahkan keakraban anggota keluarga. Yang keempat, menciptakan suasana nyaman di rumah. Kerugiannya apa? Akibatnya apa jika tidak bersatu? Ruginya apa? 1, pekerjaan menjadi lebih lama selesai. 2, pekerjaan terasa lebih berat. 3, timbul rasa saling tidak peduli antar anggota keluarga. Jadi kamu nggak peduli ayahnya repot atau kakaknya repot atau ibunya repot, tidak peduli. Yang keempat, suasana rumah menjadi tidak nyaman. Ya, makanya kita harus bersikap bersatu di rumah. Nah, ini adalah contoh menentukan banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Nah, ini adalah contoh bangun datar. Pak, kok itu sisinya ada 5, sudutnya ada 5, titik sudutnya ada 5. Nah, ini adalah contoh, ya. Nanti Pak akan jelaskan lagi di pertemuan hari Rabu. Contoh nama bangun yang pertama dari sebelah kiri atas, yaitu segi 5, banyak sisinya 5, banyak sudutnya 5, banyak titik sudutnya 5. Kemudian nama bangun persegi yang ke bawahnya, banyak sisi 4, banyak sudut 4, banyak titik sudut 4. Kemudian nama bangun sampingnya, itu trapesium sama kaki, banyak sisi 4, banyak sudut 4, banyak titik sudut 4. Nama bangun lagi yang di atas segi 6, sisinya 6, sudutnya 6, dan titik sudutnya 6. Kemudian contoh banyak bangun ini, berapa banyak sisinya, sudut, dan titik sudutnya. Coba kalian tentukan. Oke, bisa ya. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. Mohon maaf tadi ada Koko sama cicinya kalian, ya, anak kelas 5 dan kelas 3. Terima kasih, dadah.